Halo Sampurasun, Wilujeng Tepangdi sareng Simkuring Edwin Rahmatullah di video pembelajaran bahasa Sunda. Pada hari ini teman-teman yang akan menjadi pembahasan kita adalah mengenai pupuh. Kita langsung saja ya. Naon ari pupuh teh? Apa itu pupuh? Pupuh nyaeta karya sastra wangun puisi anu kaasup bagian tina hasanah sastra Sunda. Artinya, pupuh adalah karya sastra berbentuk puisi yang termasuk ke dalam hasanah sastra Sunda. Nah, bagaimana patokan atau aturan pupuh? Ini terdiri dari 3 bagian, ya. Ada guru wilangan, guru lagu, dan juga watek. Apa itu guru wilangan? Guru wilangan nyaeta jumlah engang atau suku kecap unggal pada lisan. Guru wilangan adalah jumlah suku kata dalam setiap barisnya. Guru lagu nyaeta suara panungtung sada vokal akhir unggal pada lisan. Jadi guru lagu itulah suara akhir vokalnya, bisa A, I, U, E atau O pada ujung barisnya, ya. Nah, watek, apa itu watek? Ada karakteristik si pupuh. Nah, jumlah pupuh kabehanana aya 17 jenis. Jumlah pupuh semuanya ada 17 jenis. Terdiri dari 2 kategori, ya. 2 kategori. Ada sekar alit, ada sekar ageng. Sekar alit ini hanya bisa dinyanyikan dari 1 jenis lagu saja. Sedangkan sekar ageng ini bisa dinyanyikan lebih dari 1 jenis lagu. Nah, ya. Contohnya, sekar ageng ini ada 4. Kinanti, Sinom, Asmarandana, Dangdang, Gula. Ya, cara menghafalnya teman-teman biar gampang. Apakah yang 4 ini? Sekar ageng ada 4. Kinanti, Sinom, Asmarandana, Dangdang, Gula. Atau KSAD. Selain 4 ini berarti termasuk ke dalam sekar alit. Ya, gitu aja gampangnya. Nah, yang akan menjadi contoh dalam pembelajaran hari ini adalah mengenai pupuh pucung. Nanti kita akan bahas ya pupuh pucung. Nah, ini pupuh pucung. Teman-teman silakan simak bagaimana itu pupuh pucung. Hayu batur urang diajar sing suhud ulah wora bisi engke tenai batur seuri urang sumegruk nalangsa. Cukup itu tadi contoh dari pupuh pucung. Nah, apa itu pupuh pucung? Pupuh pucung nyaeta pupuh anu ngagambarkeun rasa ambek ka diri sorangan atawa kehe kulantaran teu panuju hate. Jadi pupuh pucung itu adalah pupuh yang menggambarkan rasa marah pada diri sendiri atau kesal lantaran karena tidak sesuai dengan hati. Nah, kita coba ya. Nah, nanti Bapak akan coba mencontohkan bagaimana menyanyikan pupuh pucung. Teman-teman silakan ikuti dari rumah ya.
Hayu batur urang diajar sing suhud ulah lalawora bisi ente naik batur seri urang sumegruk nalangsa. Hayu batur urang diajar sing suhud ulah lalawora bisi engke naik batur seri urang sumegruk nalangsa. Hayu batur urang diajar sing suhud ulah lalawora bisi engke naik batur seri urang sumegruk nalangsa. Hayu batur urang diajar sing suhud ulah lalawora bisi engke naik batur seri urang sumegruk nalangsa. Ya, itu tadi contohnya ya. Mohon maaf ya kalau suaranya jelek ya, karena Bapak bukan penyanyi ya. Oke, sekarang kita bahas bagaimana sih guru wilangan serta guru lagunya. Apa tuh guru wilangan tadi? Guru wilangan adalah jumlah suku kata dalam setiap barisnya. Kalau guru lagu, ini adalah suara akhir. A, I, U, E, atau O-nya ya. Coba lihat. Bapak ambil yang pendek aja. Yang bawah ya. Ulah, la, la, wora. Ada berapa suku kata? Kita hitung. U, 1. Lah, 2. La, 3. La, 4. Wo, 5. Ra, 6. Ya. Jadi jumlah suku katanya adalah 6. Ini guru bilangannya. Guru lagunya, suara akhirnya. Lihat ini apa? A. Maka guru lagunya adalah A. Jadi guru bilangan satu guru lagunya adalah 6A. Nah, yang lainnya teman-teman silakan hitung sendiri dan lihat guru lagunya sendiri ya. Apakah betul seperti ini? Nanti coba dicek aja. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Hatur nuhun.